Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, DB Artesevindo, dan Gilang Mulia Rizal dan Farhan yang akan membahas tentang demokrasi dan birokrasi. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang berupa PPT. Silakan, selamat menyaksikan. Oke, baiklah, inilah PowerPoint hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan, dan nanti video penjelasannya akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Mulia Rizal akan menjelaskan tentang birokrasi dan demokrasi. Birokrasi dan demokrasi dikenal dalam literatur akademis maupun yang populer sebagai pendekatan anti-teknikal untuk menyediakan tata kelola pemerintahan bagi masyarakat. Birokrasi publik biasanya diperlukan untuk pelaksanaan program publik yang efektif, tapi sebagai legalitas pada umumnya tidak peduli terhadap kepentingan individu. Di sini, lembaga pemerintahan demokratis diasumsikan responsif terhadap keinginan publik dan berusaha memetakan preferensi publik tersebut menjadi hasil positif bagi warga negara mereka. Pemerintahan demokratis diasumsikan sanggup menyesuaikan diri secara lebih efektif dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dari bentuk pemerintahan lainnya. Birokrasi dan demokrasi keduanya berlawanan dan saling melengkapi. Keterkaitan antara kedua elemen pemerintahan itu terutama berlawanan karena demokrasi yang efektif mungkin menuntut birokrasi yang efektif dan berfungsi dengan baik. Penekanan dan efisiensi dan penggunaan pasar dalam pengiriman layanan publik selama beberapa dekade terakhir telah menunjukkan sejauh mana nilai birokrasi yang diformalkan mungkin penting bagi demokrasi agar berfungsi dengan baik. Kedua aspek pemerintahan ini mungkin tampak bersifat anti-teknikal, tetapi kedua aspek ini perlu memberikan pemerintahan yang efektif dan responsif. Dan kedua aspek ini memberikan manfaat yang saling melengkapi bagi masyarakat. Responsif pemerintahan demokratis harus seimbang dengan predictabilitas dan sikap tidak berat sebelah yang dianggap berada dalam institusi birokrasi. Bentuk pemerintahan demokratis dan birokrasi yang saling melengkapi mungkin diperluas, tetapi intinya adalah bahwa dalam sistem politik modern keduanya penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kompleksitas pengiriman layanan. Dalam model tradisional dari pemerintahan jasa pengiriman, adanya hubungan yang lebih atau kurang linear antara organisasi publik dan layanan, seperti Walsh dan Stewart tahun 1994. Menunjukkan salah satu karakteristik tradisional manajemen publik adalah bahwa negara cukup mandiri dan memberikan layanan mandiri, meskipun model jasa pengiriman tradisional mungkin terlihat mampu memperlakukan akuntabilitas dengan cukup baik. Hal itu juga proses hierarki dan tampak untuk mengecualikan publik dari keterlibatan yang efektif. Model pelayanan pengiriman kini telah berubah drastis. Salah satu ide utama yang motivasi dalam manajemen publik baru yang terkenal adalah bahwa organisasi pemerintahan harus mengarahkan dan tidak menyandung, yang berarti bahwa sektor publik dianggap lebih baik dan membuat keputusan kebijakan daripada mengimplementasikan keputusan. Lebih lanjut, bahwa jika fungsi pengiriman dipertahankan di sektor publik, kebijaksanaan yang berlaku bahwa itu harus didelegasikan kepada organisasi yang otonom atau yang biasanya dirujuk sebagai lembaga, dengan demikian meningkatkan efisiensi dan transportasi layanan. Selain penurunan hubungan langsung layanan untuk kementerian dan masalah akuntabilitas politik yang terkait dengan perubahan itu, gerakan menuju bentuk-bentuk pengiriman layanan alternatif dan kompleksitas ketentuan itu telah cenderung menciptakan kebingungan di antara penduduk. Banyak lembaga publik yang sudah ada, sulit menentukan siapa sebenarnya bertanggung jawab, dan warga mungkin tidak memiliki gambaran jelas tentang apa yang pemerintah lakukan lagi. Sekali lagi, secara paradoks, upaya untuk menciptakan layanan yang lebih efisien dapat melemahkan gagasan publik tentang layanan tersebut dan mengurangi persepsi sektor publik yang efektif dan baik hati. Aspek penting lainnya dari pola kontemporer pengiriman pelayanan adalah bahwa bahkan jika itu
rumit, mereka cenderung menjadi dilembagakan. Memang seringkali mereka merasa kompleks, mereka cenderung dilembagakan jika hanya secara default dan karena biaya transaksi untuk menegosiasikan hubungan baru antara aktor sektor publik dan swasta tinggi. Pola yang dilembagakan seperti kemitraan adalah produk dari penawaran yang sering diperpanjang di antara para aktor dan melibatkan pengembangan logik kesesuaian dalam struktur yang memberikan sarana untuk perilaku yang membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan, mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Ilmu Politik A, BP 18108 33013. Jadi, yang pertama saya di sini akan menjelaskan menciptakan politik demokrasi. Birokrasi politik dianggap sangat penting dalam hal pelayanan publik, tetapi sering dijadikan peranan kedua, bahkan dianggap tidak penting dalam pemerintahan demokrasi. Masyarakat yang cenderung lebih berpihak terhadap wakil rakyat mereka yang mereka pilih langsung secara demokrasi. Kontak ini dianggap sangat penting, tetapi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap negara dan legitimasi sektor publik. Sebenarnya masyarakat akan jarang bertemu dengan wakil rakyat mereka yang mereka pilih secara demokrasi. Mereka akan sering bertemu dengan birokrasi atau anggota birokrasi. Ini dapat menguntungkan untuk bagian negara yang sah dan yang didelegasikan langsung untuk masyarakat. Dan ini menguatkan bukti bahwa akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor publik. Selain berfungsi untuk legitimasi, birokrasi ini juga berfungsi untuk sarana saling mendengarkan antara keluhan masyarakat terhadap pemerintah, dan juga anggota birokrasi ini dapat memberikan pengaruh terhadap birokrasi atau memberikan informasi seputaran politik. Sebenarnya sektor pasar dan produk-produk baru dapat jalan yang tepat atau jalan alternatif untuk sebuah demokrasi, tetapi ini dapat memunculkan asumsi-asumsi yang baru tentang partisipasi. Misalnya masyarakat, misalnya jika sekolah tidak memberikan pelayanan yang baik, asumsi yang muncul adalah orang tua akan lebih dalam membantu sekolah tersebut. Baiklah, yang kedua, saya akan membahas output demokrasi. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa yang awalnya demokrasi difokuskan terhadap masukan, sekarang demokrasi lebih berfokus terhadap hasil. Ini dapat memunculkan asumsi bahwa demokrasi ke demokrasi output yang sedang terjadi. Dan apabila ini terus terjadi, maka akan mendapatkan kesenjangan dalam masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah dan masyarakat memiliki hal yang tidak harmonis. Masyarakat bisa menanggapi baik dan buruknya program-program yang ditawarkan masyarakat dan dapat melihat kepada buruknya hal-hal yang mereka khawatirkan terhadap program yang dibuat oleh pemerintah. Di sisi kedua, masyarakat
tidak terlalu peduli terhadap demokrasi yang diajarkan dalam buku kewarganegaraan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat terhadap politik menjadi minim dalam artian sempit secara komprehensif. Terima kasih, itulah penjelasan saya tentang menciptakan politik demokrasi dan output demokrasi. Apabila